Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Nisa Ajiji di channel YouTube-nya Dunia Ajiji. Kita masuk ke materi cedera. Yuk belajar online. Pengertian cedera. Cedera adalah kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik. Itu terjadi juga karena unsur ketidaksengajaan. Maka dari itu, cedera itu banyak dialami oleh mereka yang melakukan aktivitas olahraga. Dan bukan hanya aktivitas olahraga, bahkan kita melakukan kegiatan sehari-hari atau seperti kita berkendara, berjalan, melompat, memanjat, apapun yang kita lakukan bisa terkena cedera. Itu kenapa? Karena ketidaksiapan sistem otot akibat tekanan fisik yang terlalu kuat, terlalu berat bisa menyebabkan cedera. Setelah kita bahas mengenai pengertian cedera, kita masuk ke bagian yaitu jenis-jenis cedera. Cedera itu terbagi atas dua bagian, ada cedera yang ringan, ada cedera yang sangat berat. Pingsan juga bagian dari cedera. Baru ada shock, ada pendarahan di hidung atau orang bilang mimisan, ada luka, keracunan, itu juga termasuk bagian dari cedera. Dan juga yang sering kita perhatikan, yang sering kita alami adalah keseleo, terkilir, pembengkakan otot, segala macam itu adalah cedera yang umum terjadi oleh banyak orang. Jadi cedera itu bukan berarti kita itu lemah. Cedera itu juga bukan berarti kita tidak baik dalam berolahraga atau tidak biasa dalam beraktivitas, tetapi adanya unsur ketidaksengajaan dan memang tidak sengaja itu terkena di tubuh kita. Berikut saya akan memberitahukan kalian metode-metode bagaimana menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit pada cedera. Berikut metodenya. Metode-metode untuk menyembuhkan cedera itu banyak, tapi kita ambil salah satu metodenya yaitu RICE atau R-I-C-E. R-I-C-E. R-I-C-E ini ada kepanjangannya dan masing-masing terbagi atas 4 bagian untuk menyembuhkan cedera. R disebut rest, yang artinya istirahatkan tubuh yang mengalami cedera. Jadi R itu adalah rest, istirahatkan tubuh yang mengalami cedera. Jadi kalau kalian terpleset atau terkilir, usahakan untuk duduk tenang di pojokan dan jangan panik, karena istirahat adalah salah satu bagian metode untuk pengobatan cedera. Lanjut yang namanya ice. Ice ini adalah bungkusan pada es, bisa diletakkan pada bagian tubuh yang kalian rasa sakit. Entah itu tangan, kaki, mata kaki, atau paha, lutut yang mengalami cedera. Bisa kalian bungkus es batu, letakkan di bagian tubuh yang terasa sakit. Yaitu yang C, yaitu compressing. Kompres, kalau orang biasa bilang kompres. Jadi press itu dia menekan, balut bagian yang sakit, entah itu dengan kain atau dengan perban. Nah, yang terakhir adalah elevation. I don't know, aku nggak tahu banget bagaimana penyebutannya. Elevation ini adalah tinggikan posisi bagian tubuh yang kalian rasa sakit. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian cedera, jenis-jenis cedera, dan bagaimana metode penyembuhan cedera. Berikut saya akan menjelaskan kepada kalian tips agar terhindar dari cedera. Tips terhindar dari cedera adalah yang pertama, lakukan pemanasan atau warming up sebelum berolahraga. Ini sangat penting agar fungsional tubuh kita, otot, dan bagian-bagian yang ingin kita gerakkan siap menerima pergerakan atau perlakuan aktivitas fisik yang berat.
Yang kedua, gunakan intensitas atau latihan yang waktu istirahat yang cukup. Jadi jangan paksa tubuh kalian, jangan dor-doran untuk melakukan suatu aktivitas. Kita harus bisa mengatur waktu kita di mana seharusnya diri kita tahu untuk kapan beristirahatnya. Karena jika otot atau gerakan tubuh terlalu digerakkan, terlalu keras digerakkan, dipraktekkan, maka itu akan berbahaya juga dan akan mudah mengalami cedera juga. Jadi bukan berarti kita yang terus-terusan melakukan aktivitas akan berimbas baik, enggak. Kita harus bisa mengatur tempo, waktu di mana kapan harus kita beristirahat. Yang ketiga, perhatikan asupan cairan dan makanan. Ini sangat penting juga. Mengapa? Bagaimanapun pencegahan terbaik adalah asupan gizi kita. Minumlah minuman yang memang bermanfaat untuk tubuh. Jangan meminum soda, jangan berminum-minum yang berbahaya untuk tubuh, apalagi sebelum berolahraga. Pastikan sebelum berolahraga jangan minum minuman yang aneh-aneh. Oke? Dan setelah berolahraga, pastikan hanya minum air putih, jangan minum yang aneh-aneh juga. Ini juga berbahaya juga untuk tubuh kita. Nah, untuk yang keempat, tips yang keempat dari saya itu adalah lakukan cooling down. Cooling down itu artinya adalah pendinginan, perenggangan setelah melakukan olahraga. Banyak sekali para siswa-siswi atau atlet yang menyepelekan pendinginan karena dia merasa dia sudah terlalu lelah di pemanasan dan inti sehingga dia melupakan pendinginan. Jadi banyak orang merasakan pegel-pegel sebangun pagi esok hari, atau dia merasa sedikit kurang fit setelah berolahraga di esok harinya. Itu mengapa? Karena dia tidak melakukan pendinginan setelah berolahraga. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, dan semuanya, sehabis olahraga lakukan perenggangan, lakukan pendinginan, kembalikan denyut nadi kita secara normal, kembalikan detak jantung kita kembali normal kembali dengan cara perenggangan dan pendinginan. Agar kenapa? Kita tidak mudah mengalami cedera untuk kelanjutannya, dan di esok harinya tubuh kita siap tanpa rasa sakit dan benar-benar ngerasakan nikmatnya berolahraga. Jadi kalau ada ngerasakan sakit, pegel di esok harinya setelah hari ini aku berolahraga, tapi besok paginya aku kok sakit ya, kok pegel ya, ya benar, karena kalian belum melakukan pendinginan setelah berolahraga. Sekian informasi saya mengenai penanganan cedera, mengenai pengertian cedera, jenis-jenis cedera, metode pengobatan cedera, tips mencegah atau terhindar dari cedera. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya agar saya semakin semangat untuk buat video-video materi pembelajaran penjas berikutnya. Saya Nisa Jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.